saya Halimah Sadia. Perkenalkan, nama saya Eka Rahmadani. Kami di sini dari kelas 11 IPS SMA Negeri Sembilan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil paper geografi kami yang berjudul Penyebab Tenaga Migran. Pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Eka Rahmadani. Abstrak. Definisi pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia atau WNI, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. Klasifikasi pekerja migran Indonesia yang ditempatkan. Tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Migrasi perubahan telah menarik perhatian kalangan internasional dalam 2 dekade terakhir ini. Sifat migran yang tradisional memberikan tantangan berbeda bagi negara tujuan dan negara pengirim. Hal tersebut disebabkan karena negara tujuan harus menyeimbangkan kebutuhan domestik dan pasar tenaga kerja berdasarkan pandangan dan kebutuhan rakyat mereka. Sedangkan negara pengirim perlu mengatur kebijakan pengiriman agar hak-hak buruh migran dapat dilindungi. Bermigrasi berarti pindah ke tempat lain. Migrasi eksternal atau emigrasi adalah sebutan ketika perpindahan itu terjadi dari sebuah negara ke negara lain. Sedangkan migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan migrasi dan telah dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya, maka mereka dapat diklasifikasikan sebagai buruh migran. International Organization for Migration, migrasi tenaga kerja di Indonesia. Gambaran umum migrasi tenaga kerja Indonesia di berbagai negara tujuan di Asia dan Timur Tengah. Jakarta 10 meter sampai 2000. Istilah negara tujuan mengacu pada negara di mana seorang buruh migran asal buruh migran atau kadang dikenal sebagai negara asing. Organisasi Perubahan Internasional. Hak-hak pekerja migran UU pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia. Jakarta, Organisasi Perburuhan Internasional. B. Rumusan masalah. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah sebagai berikut. A. Apa yang dimaksud dengan tenaga migran? B. Apa saja masalah yang dihadapi pekerja migran? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dipaparkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh para pihak. Yang kedua, untuk memberikan solusi atas ketidakefektifan hukum dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, untuk membangun sistem perlindungan dan pengelolaan sejak pra-penempatan, masa penempatan sampai dengan pasca penempatan yang dipihak kepada calon pekerja Indonesia di luar negeri atau pekerja Indonesia di luar negeri dan keluarganya. D. Manfaat penelitian. Yang pertama,
mengetahui arti tenaga migran. Dan yang kedua, mengetahui apa saja yang dihadapi pekerja migran. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Halimatus Said. Baik, saya di sini akan membahas tentang bab 2 pembahasan. A. Tenaga migran. Tenaga migran adalah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang ketenaga kerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan, menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia, bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Masalah yang dihadapi pekerja migran. Masalah pekerja migran Indonesia, ilegal dan tindak pidana perdagangan orang masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah PMI ilegal alias bermasalah di luar negeri masih belum terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan data pengaduan krisis Cluster Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia tahun 2022, beberapa permasalahan yang dihadapi sepanjang 2019 sampai 2021 antara lain gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerja tidak sesuai perjanjian kerja, tindakan kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja dan sebagainya. Bab 3. Kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah perlindungan hukum dalam penetapan tenaga kerja Indonesia di Malaysia meliputi penempatan dan purna. Penempatan telah memandaikan dan secara vertikal maupun horizontal, tidak ada pertentangan. Penempatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pasal 72 ayat 2 disebutkan, perlindungan sebagai maksud ayat 1 dilaksanakan mulai dari penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Namun dalam pasal-pasal berikutnya semuanya hanya bermakna perlindungan selama masa penempatan di negara tujuan. Sebagai masalah yang cukup besar dihadapi TKI di dalam negeri, terutama saat penempatan. Masalah pekerja migran Indonesia ilegal dan tindakan pidana perdagangan orang masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Tujuan migran di Indonesia untuk masalah pekerja migran Indonesia ilegal dan tindak pidana perdagangan orang masih menjadi bangsa Indonesia untuk data pengaduan krisis Cluster Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia tahun 2022. Saran dari makalah paper ini adalah dengan adanya makalah ini yang tidak sempurna ini, penulis berharap para pembaca dapat mengerti. Semoga dengan adanya makalah ini dapat dijadikan salah satu sumber pelajaran bagi pembaca dan makalah ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi penulis dan pembaca. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.